Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi dan masih di kitab Yeskil. Ini sudah tema yang ketujuh dan kita ambil dari pasal 9. Judulnya LAI itu dibikin orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh ya. Saya beri judul yang saya kira lebih tepat ya, yaitu penghakiman atas umat Tuhan di Yerusalem. Kita harus tahu ya, penghakiman bukan dalam arti penghukuman masuk neraka atau kayak gitu-gitu, tapi ini artinya disiplin atau lebih tepat begitu ya. Coba dulu kita baca dulu satu ayat yang senantiasa memang kita baca ini untuk mengingatkan kita apa itu makna penghakiman, karena selama ini orang hanya membayangkan penghakiman itu adalah penghukuman Tuhan ya. Memang betul ada unsur itu, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tapi penghakiman kalau itu diterap kepada seluruh orang itu sebenarnya ya. Kalau kita baca dulu ya, Yesaya 26 ayat 9 bagian bawah itu ya. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Nah, jadi di sini ada sisi positif dari penghakiman, yaitu suatu koreksi, suatu disiplin untuk semua orang. Bumi dikatakan di sini ya, untuk seluruh bumi. Karena Bapa itu kan sudah mengasihi dunia ini ya, seluruh isinya, dan menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan. Yesus itu juru selamat dunia ya, bukan juru selamat orang percaya saja. Dia anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Surat Injil Yohanes mengatakan begitu. Ya. Dan penghakiman itu artinya suatu tindakan dari Bapa di sorga ya, untuk mendidik, mendisiplin manusia secara umum seluruhnya. Pertama, supaya mengenal kebenaran. Kedua, memang ada unsur yang kita bilang penghukuman, karena apa yang ditabur orang, yaitu dituainya. Enggak peduli orang itu udah Kristen atau belum, atau udah, enggak peduli apakah dia melayani di bait suci atau tidak. Karena nanti kita lihat di sini bahwa orang-orang atau para tua-tua yang melayani di bait suci itu yang kena pukul mati duluan. Ya. Jadi kita tangkap dulu ya, bahwa penghakiman adalah suatu tindakan Tuhan untuk ada dua hal tujuannya. Satu, membuat orang mengenal kebenaran. Kedua, memberikan ya balasan seperti itu ya. Ya, apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Nah, mari kita melihat di pasal 9 ini ya, judulnya kita ambil aja penghakiman umat Tuhan secara khusus di Yerusalem. Termasuk di situnya ada bait suci, karena nanti kita lihat di ayat yang ayat yang ke mana dia? Ayat yang ke-6 ya, bahwa penghakiman itu mulainya nanti dari bait suci. Katakan di sini saya baca ya, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Jadi penghakiman itu mulai dari bait suci. Para pemimpinnya itu yang melayani di bait suci itu ya. Di sini yang melaksanakan penghakiman itu ada 6 orang dalam penglihatan Nabi Yeskil. Ada 6 orang, dia bawa pemukul ya, alat pukul itu, dan juga ada 1 orang khusus untuk bawa alat tulis ya. Di sini dikatakan ada alat penulis ya. Yang 1 dari yang 6 ini ada 1 yang alat penulis. Tujuannya Tuhan berfirman begini katanya, tandailah, ayat saya baca aja lah ya, ayat 4 ya, firman Tuhan kepadanya, kepada yang punya alat tulis itu, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T, ya kita nggak usah tahu lah itu singkatan apa, pedenya dikasih huruf T, ya, pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah. Ya, berkeluh kesah ini istilah Ibrani. Anak itu artinya kayak drone, mengeluh, mengerang, merintih gitu ya. Merasa susah, kira-kira begitu ya.
Tapi merasa susah bukan karena dosanya, tapi karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di situ. Ya, baik yang di Bait Suci maupun di kota Yerusalem. Jadi ada sekelompok orang yang berkeluh kesah atau merasa susah, tertekan batinnya, kayak Lot itu ya, orang benar ya, ketika itu kan di Sodom. Itu Lot itu menderita dalam arti dia merasa susah dengan kota itu, ya. Lot diselamatkan ya, walaupun kita lihat nanti ceritanya ada yang kurang enak. Bagaimana dia melahirkan Moab dan Ammon itu dari kedua anaknya perempuan. Nah, di sini keluh kesah ini kita dulu tangkap dulu, kita fokus dulu. Kita ada beberapa hal yang kita mau tangkap, mau pelajari. Yang pertama, kita mau lihat dulu siapa ini orang-orang yang berkeluh kesah ini karena perbuatan keji yang dilakukan baik di Bait Suci maupun di Yerusalem. Yang pertama. Nanti yang kedua kita akan melihat penghakiman itu sendiri ya, Bait Suci itu sendiri bagaimana habis tua-tuanya itu dan sebagainya itu. Baru nanti kita aplikasikan ya. Coba dulu kita mulai dulu dengan yang huruf T ini, orang yang berkeluh kesah. Kita melihat bahwa orang yang berkeluh kesah ini persis seperti kitab yang dimakan oleh Yeskil pasal 2 ayat 10 itu, yang berisi saya baca aja ya, pasal 2 ayat 30. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu, ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Ini artinya di sini Yeskil sebelum dia dipanggil dia bilang gini, hai anak manusia, dengar apa yang kufirman kepadamu, jangan berontak seperti kaum pemberontak ini. Dikatakan ini, ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Ternyata yang diberikan itu adalah gulungan kitab yang ditulisi keluh kesah ya, rintihan, ratapan ya, mengenai dosa-dosa, perbuatan dosa-dosa Israel itu. Nah, jadi orang-orang yang ditandai dengan huruf T itu adalah orang-orang yang seperti Yeskil makan gulungan kitab, makan firman Tuhan dia. Sehingga karena firman Tuhan itu kan, firman itu kudus, dan dia melihat perbuatan jahat yang diperbuat di Bait Suci dan di kota Yerusalem itu menimbulkan suatu keluhan, ya. Keluhan itu kudus ya Bapak Saudara ya. Ya, saya mau bedakan dulu begini ya. Atau kita aplikasikan dulu sebentar ke dunia kekristenan ya. Bagi orang yang makan firman ya, bukan hanya mengetahui teologi secara akal doang, enggak. Tapi betul-betul dia nikmati firman Tuhan itu, karena Yesus bilang gini, perkataanku adalah roh dan hidup, ya. Dan Yesus bilang gini, barang siapa yang makan aku dan minum darahku, dia memperoleh hidup dalam dirinya. Jadi kita nggak boleh hanya tahu firman aja di akal kita, tapi kita makan, kita cerna itu oleh kasih karunia Tuhan tentunya ya. Kita nikmati, kita cerna masuk ke dalam batin kita yang terdalam ini. Christ in you bertumbuh dalam diri kita. Itu akan menimbulkan keluhan, ratapan, rintihan, karena kita melihat perbuatan atau nabi-nabi palsu dalam dunia kekristenan, guru-guru palsu. Karena kalau dilihat di Wahyu pasal 2 pasal 3 itu dunia kekristenan itu, atau gereja udah jatuh oleh 3 ajaran palsu itu, Jezebel, Bilian, dan Nikolaus. Dan orang-orang pilihan Tuhan yang mendapat kasih karunia untuk makan firman Tuhan, itu pasti dalam dirinya ada keluhan. Bahkan bisa juga apa? Murka. Ya, maksudnya kemarahan Elohim itu karena perbuatan jahat di dalam gereja dilakukan, ya. Itu menimbulkan kayak Yesus lah, ya. Yesus itu pernah marah nggak? Ya, nggak pernah ya tentu. Yang tentu dengan Petrus saja dia pernah tegur. Tapi kita nggak tahu. Ya, itu hai iblis itu. Tapi bukan marah kayak marah ini, bukan kayak marah manusia. Karena kemarahan manusia itu nggak benar, bahaya ya kalau itu apa.
itu kemarahan Yesus waktu di bait suci itu betul-betul Yesus marah. Di bait suci ketika ngelihat bagaimana bait suci telah dirubah oleh ahli-ahli Taurat orang Farisi menjadi sarang penyambut dengan perdagangan, ya, di situ. Dan Yesus balikan itu meja, itu marahnya bukan marah orang Jawa ya, istilahnya lembut apa enggak, itu marah betulan marah. Ngeri itu kalau orang sedang ibadah, istilahnya lagi ritual apa semuanya, tiba-tiba itu Yesus sebagai pemuda yang kuat, dia dilemparkan itu meja penukar uang, berantakan lah itu semua, dia bikin cambuk untuk mengusir itu orang-orang, kan itu marahnya enggak marah lembut-lembut. Kenapa Yesus marah? Itu karena Yesus adalah firman hidup dan dia melihat kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin Yudaisme ya di zaman itu, Kayafas dan anggotanya yang 70 itu. Itu dagang mereka di situ, menjadikan rumah Bapakku, kata Yesus, menjadi sarang penyambut. Nah, orang-orang yang mendapat kasih karunia untuk makan firman Tuhan, ya, menikmati firman yang adalah roh dan hayat itu di dalam batinnya ada suatu perasaan mengeluh, merintih, mengerang gitu, melihat bagaimana guru-guru palsu ini melakukan ajaran Ijebel, bilang Nikolaus cari untung dari pelayanan, main uang, jabatan apa semuanya merajalela, ya. Teologinya juga pokoknya khotbahnya ujung-ujungnya duit, ya. Apapun aja, pokoknya mancing-mancing orang untuk bayar inilah itulah, ya. Ini timbul dalam, ya kadang-kadang umat pilihan Tuhan digerakkan juga untuk menyatakan apa yang salah. Paulus sering tegur Timotius, bukan tegur ya, ingatkan lah. Paulus bilang kepada Timotius yang masih agak muda waktu itu, kan dia bilang, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya, hanya jadi teladan ya. Jangan engkau juga ambil bagian dalam keuntungan haram lah istilahnya, ya. Main uang, jabatan apa semuanya, itu enggak, ya. Tapi ini umat pilihan Tuhan menegur karena memang itu harus dinyatakan, bukan menghakimi dalam arti, karena penghakiman itu memang hak Tuhan, tapi menyatakan kesalahan itu adalah tugas yang dibebankan kepada umat pilihan Tuhan yang makan firman itu. Karena gini, saya berbandingkan juga, ada juga orang yang menyatakan kesalahan dalam kekristenan, tapi karena dia nggak dapat jatah. Maksudnya dia nggak dapat jatah. Seperti orang itu misalnya dia dapat uang, jabatan tinggi, dia kaya karena pelayanannya apa semuanya. Saya nggak bisa berhasil, terus dia menyatakan kesalahan, si anu itu begini. Nah, itu bukan itu. Itu menyatakan kesalahan karena dia nggak dapat jatah. Ini enggak, umat pilihan Tuhan itu karena dia makan firman, oleh kasih karunia Tuhan menikmati firman. Firman itulah yang akhirnya, di dalam firman itulah ada keluh kesah, ratapan dan rintihan itu, ya. Jadi itu ditandai huruf T. Tandain dulu itu katanya. Kenapa ditandai huruf T? Maksudnya yang dipukul itu, nanti kalau kita lihat itu sudah baca aja ya, satu pasal ini ya, pasal 9 aja. Padahal itu yang dipukul mati itu adalah orang-orang yang nggak ada tanda huruf T-nya itu, ya. Jadi yang huruf T-nya itu justru itu yang selamat, karena itu umat pilihan Tuhan yang makan firman Tuhan dan berkeluh kesah karena segala kejahatan. Dan kita lihat di sini yang dipukul itu duluan itu adalah, kan ini, mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Ini udah pelayannya, udah barangkali di situ udah imam-imamnya, ya barangkali ya udah semuanya lah di situ ya. Pelayan-pelayan Tuhan suku Lewi sudah di situ lah, para tua-tua itu, ya. Kalau Yudaisme itu dia punya mahkamah, ya. Sanhedrin, mahkamah agama itu, Kayafas di zaman Yesus itu, Kayafas imam besarnya. Di situ ada 70 anggota, termasuk Nikodemus, ada Gamaliel, ada Yusuf Arimatea, dan sebagainya semua itu. Orang-orang terpandang lah. Ini mulai dipukul habis ini, ya. Bahkan si Yeskil di ayat 7 bilang,
di sini dikatakan najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Itu maksudnya tua-tua itu yang dibunuh itu karena dosa-dosanya itu. Maka sampai Yerusalem, sampai Yeskil menyeru, aduh Tuhan, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? Karena dikatakan di sini jangan ada belas kasihan katanya, nggak peduli, ya mau yang tua nanti ya, setelah itu yang muda, ya anak-anak itu semuanya kena. Yang tidak ada tanda huruf T. Nah, jadi dan itu selalu dimulai penghakiman itu dari bait suci. Nah, mari kita coba dulu, barangkali kita aplikasikan aja lah ya. Pendeknya ceritanya ini sebenarnya sederhana. Bahwa suatu saat, cepat atau lambat, penghakiman itu pasti datang. Alkitab juga bilang, ya, kita semua, kata Paulus itu akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan akan mempertanggungjawabkan semuanya di situ. Ya. Dan penghakiman itu, surat Petrus juga bilang, mulai dari rumah Tuhan, dalam arti kalau sekarang ini konteks perjanjian baru, rumah Tuhan itu gereja, orang ya, bukan gedung ya. Oke, coba dulu kita melihat, ada banyak orang berpikir begini kan, istilah-istilah ya, sekali percaya Yesus masuk surga, nah gitu kan, ada kan banyak kalimat-kalimat seperti itu, jargon-jargon itu ya. Kalau kita baca itu di kitab perjanjian baru, percaya Yesus masuk surga, itu malah nggak ada. Silakan saudara cari ya, ayat yang seperti itulah. Percaya Yesus masuk surga. Yang ada di Injil Yohanes itu penuh dikatakan kalimatnya itu, percaya Yesus dapat hidup kekal. Hidup kekal itu suatu istilah Yunani zoe, suatu jenis kehidupan yang dimiliki oleh Elohim, yang diberikan kepada orang yang percaya Yesus. Percaya Yesus dapat hidup kekal. Tapi ketika dia diberikan, zoe itu masih berupa benih yang perlu bertumbuh. Zoe ini gunanya untuk apa? Zoe ini atau hayat Kristus ini gunanya, Yohanes 17 ayat 3 dikatakan di situ, inilah hidup kekal. Kalau ada tulisan hidup kekal itu dari Zoe itu istilah Yunaninya. Inilah hidup kekal, yaitu mereka bisa jadi mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Jadi mengenal Tuhan harus kita mendapatkan Zoe ini dan bertumbuh di dalam Zoe sehingga kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Itu satu gunanya Zoe ini yang masuk dalam batin. Yang kedua, di dalam Zoe ini terkandung secara potensial seluruh karakter Kristus. Buah roh kalau istilah Paulus itu. Buah itu tunggal ya. Di Galatia itu bukan buah-buah roh, enggak. Buah tunggal. Karena memang hayatnya ya tunggal, satu. Di dalam buah itu, di dalam hayat yang satu itu terkandung di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, setia, kelemah lembutan, penguasaan diri jenis Kristus. Kalau ini bertumbuh, maka dalam batin kita bukan saja kita mengenal Bapa yang benar, mengenal Yesus yang diutus, tapi kita juga mengenal atau mengalamilah kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus, sabaran, kemurahan, kebaikan Kristus sebagai. Inilah gunanya hayat itu. Ya. Tapi ingat, nah saya mau masuk di perumpamaan tentang kingdom di Matius 13 ya. Ini perumpamaan tentang kingdom ini, penabur dulu ya. Saudara lihat, yang ditabur itu firman kerajaan ya, atau hayat lah. Itu enggak semuanya bertumbuh. Ada 4 kategori tanahnya itu ya. Nggak usah kita baca lah ya, baca. Saya rasa ini perumpamaan ini sangat populer lah di kalangan kekristenan kan. Ada 4 jenis kategori tanah. Pertama, tanah pinggir jalan yang keras, trotoar gitu. Si penabur itu lempar situ.
Tentu penaburnya Yesus yang menaburkan benih kerajaan itu, firman kerajaan yang adalah hayat itu. Nggak bertumbuh, langsung dicuri sama iblis ya. Yang kedua, ditabur benih itu di tanah yang berbatu. Artinya ada tanahnya tipis, di sininya baru ada batu-batu gitu. Tumbuh dia, tapi tidak berakar. Dan ketika datang sinar matahari, layu dia. Ini nih orang yang sudah menerima firman ya. Tapi firman itu, benih itu tidak bertumbuh, dia nggak berakar. Misalnya begitu datang sinar matahari pencobaan, dia gagal ya. Ya. Jadi ada orang-orang yang Kristen ya, betul-betul Kristen dalam arti sudah lahir baru, sudah ada hayat Kristus dalam batinnya. Cuma hanya nggak bertumbuh, itu aja. Ya. Kemudian yang satu lagi, ditabur yang berikut. Tanah. Itu tanah yang semak duri. Bertumbuh dia, tapi begitu dalam pertumbuhan itu kejepit oleh semak durinya ini. Semak durinya itu apa? Di sini ditafsirkan tipu daya kekayaan dan kekhawatiran. Tipu daya dunia, tipu daya kekayaan dan kekhawatiran hidup. Nah, ini dibilangnya begitu. Ya. Jadi ada orang yang menerima firman, mendapatkan hayat Kristus dalam batin, tapi dalam pertumbuhannya dia ditekan habis oleh kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Ini jangan bilang nanti kekayaan itu salah ya. Orang menjadi kaya karena dia rajin semangat bekerja itu nggak ada salahnya. Ya. Yang salah tuh kalau dia cinta, dia ingin kekayaan. Kan di 1 Timotius 6 itu jelas. Barang siapa yang ingin kaya, artinya ada kecintaan di dalam diri, dalam hatinya itu akan kekayaan. Dia gak cinta Tuhan, dia cinta kekayaan. Nah ini, cinta uang. Malah juga dibilang akar segala kejahatan. Jangan sudah pikir, oh kalau orang cinta uang di luar gereja, di luar kingdom. Enggak, dia di dalam itu. Karena itu, makanya ini perumpamaan penabur yang harus dipahami baik-baik. Kemudian ada lagi satu yang keempat kategorinya tanahnya, yaitu tanah yang baik. Akhirnya dia menghasilkan buah. Itu pun ada macamnya, ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100, tergantung kasih karunia. Nah, jadi dalam dunia kekristenan, enggak semua orang yang mendapat benih Kristus itu pasti mencapai tujuannya, pengenalan akan Tuhan dan juga dipenuhi karakter Kristus. Belum begitu. Jangan buru-buru nanti langsung percaya Yesus masuk surga, enggak ada begitu. Tunggu dulu, kita lihat kasih karunia Tuhan ada nggak untuk dia. Karena di dalam Kristus ada banyak yang dipanggil, nanti sedikit yang dipilih. Di Wahyu 17 itu jelas itu. Para pemenang itu yang dipanggil, dipilih dan yang setia. Kenapa? Kok dalam Kristen diperlukan para pemenang? Iya, karena gereja itu sudah jatuh. Kalau saudara baca kisah pasal 20, saudara baca di Wahyu pasal 2 pasal 3, dan Jebel bilang Nikolaus, itu bukti gereja sudah jatuh dan Tuhan memberikan kasih karunia kepada yang dia mau. Bukan hanya dipanggil, kalau dipanggil aja itulah yang mendapat hayat itu. Kayaknya di perumpamaan yang berikut ini, pukat. Ya, kalau kita lihat perumpamaan pukat ini di Matius 13 ayat 47. Pukat itu artinya jaring itu ya. Kalau jaring gitu kan, tangkap ikan-ikan itu. Ya, jadi dipanggillah ikan-ikan ini, diseretlah ke pantai. Tapi di pantai nanti dipilih. Jadi bukan hanya dipanggil, tapi dipilih di sini mana ikan yang baik, mana yang enggak gitu loh. Jadi dalam Kristen kayak gitulah, dipanggil. Tunggu dulu, belum selesai persoalan. Ya. Apakah orang itu mendapat kasih karunia dipilih? Ataukah dia itu ikan baik atau ikan yang jahat? Nah itulah persoalan. Satu lagi perumpamaan untuk meyakinkan saudara, lalang dan gandum. Sebelum kita ambil kesimpulan. Banyak orang berpikir lalang itu sesuatu yang di luar kingdom, di luar kerajaan. Gandum itulah anak-anak kerajaan. Karena ada ayatnya begini. Mari barangkali ini agak sedikit teliti dulu kita lihat ya. Matius 13, perhatikan ayat 4. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik
di ladangnya. Ini ladangnya bukan, ini ladang punya Bapa di sorga ini ladangnya Tuhan, ya. Ladang pelayanan Tuhan, terserah lah, ladang apalah terserah. Pokoknya kalau orang Kristen udah tahu tuh, kalau ladang Tuhan, nah itu berarti ya, yang dimaksud bukan dunia, tapi ladang punya Tuhan, ya, ladang pelayanan, ya. Tapi waktu semua orang tidur, datang musuh, naburlah katanya benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Kemudian, waktu hamba-hamba Tuhan itu lihat, loh, katanya, bukankah engkau Tuhan menabur hanya benih baik di ladangmu, ya? Ladang punya Tuhan itu, ya. Terus ada lalang. Nah, terus para pekerja ini bilang, gimana? Atau kami cabut nah ini lalangnya? Itu yang Tuhan yang pemilik ladang itu bilang, jangan. Biarkan mereka bertumbuh bersama. Lalang itu bertumbuh juga. Karena lalang dan gandum itu tidak terlalu ketahuan ketika dia masih kecil, ya. Bertumbuh dulu, baru nanti kalau udah dia kelihatan jelas yang mana lalang mana gandum, baru nanti dia yang lalang itu dibuang ke dalam api itu pemurnian, disiplin dan sebagainya. Ini yang gandum ini yang masuk dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kerajaan sorga. Nah itulah. Sekarang pertanyaannya begini, apakah lalang itu ada di luar kerajaan sorga? Itu pertanyaan. Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat penting. Mari kita lihat, ya. Di pasal 13 ini, ya, penjelasan perumpamaan tentang lalang dan gandum ini. Perhatian ayat 41 saya baca, ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Perhatikan, ya, segala sesuatu yang menyesatkan ini. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Istilah dari dalam itu istilah istilah Yunani preposisi itu, ya. Atau istilah bahasa Inggrisnya out from among, berasal dari antara. Jadi lalang itu ada di dalam kingdom, tapi dibiarin dulu sampai dia bertumbuh bersama. Baru setelah itu diambil. Karena ini menyesatkan ini, lalang ini. Menyesatkan siapa? Menyesatkan orang yang di dalam kingdom itu. Orang-orang itu yang di dalam itu, ya. Jangan, kalau penyesat itu jangan disuruh menyesatkan orang dunia. Orang dunia memang udah sesat. Ya, nggak usah disesatin lagi. Yang di dalam kingdom ini yang mesti yang bisa disesatkan, ya. Nah, jadi lalang itu ini adalah orang-orang yang kayak penabur itu, ya, benihnya nggak bertumbuh lah. Orang Kristen juga lah, atau tegasnya gini aja deh. Lalang itu orang Kristen, gandum itu orang Kristen juga, ya. Hanya lalang ini orang Kristen yang hanya dipanggil. Tapi gandum dia dipanggil dan dipilih, ya. Sehingga dia mendapat kasih karunia, ya, dipanggil, dipilih dan menjadi setia. Jadi karena begini, oke lah, kita tambah lagi istilah kejahatan. Istilah Yunani kejahatan di sini dikatakan di sini, semua yang melakukan kejahatan itu anomia. Istilah Yunaninya yang artinya lawlessness, ketiadaan hukum. Nah, siapa ini yang melakukan ketiadaan hukum ini? Itu di Matius 7 ayat 21-23 istilah anomia itu di situ dipakai lagi. Matius 7 ayat 21-23 yang di sini dikatakan. Saya baca ini, ya. Pada hari terakhir banyak orang nih, pada hari penghakiman itu, ya, pada hari penghakiman banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, kami sudah bernubuat demi nama-Mu. Tuhan nggak menyangkal itu. Betul, dia bernubuat demi nama Tuhan. Kemudian, bukankah kami sudah mengusir setan demi nama-Mu? Tuhan nggak sangkal. Betul. Kemudian, engkau mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Betul. Ya, tapi ayat 23, pada waktu itu aku akan berterus terang. Nah, katanya, pergilah kamu sekalian pembuat kejahatan, itu yang melakukan anomia. Jadi yang melakukan anomia itu ada di dalam kingdom. Yang membuat kejahatan itu, yang mengusir setan demi nama Tuhan, membuat mujizat demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, tapi melakukannya itu tanpa aturan main kerajaan sorga. Ya, bisa jadi untuk cari keuntungan, cari popularitas, cari jabatan. Nah, yang begini-begini nggak kena, nggak. Itu anomia, ya. Oke lah. Sekarang apa kesimpulan kita, ya, mengenai pasal 9 ini?
eh, penghakiman itu. Pertama, kita ambil kesimpulan, penghakiman itu bersifat mendidik, ya, menghukum, ya. Yang pertama menghukum juga, ya, apa yang ditabur orang tuanya. Kedua juga supaya kita mengenal kebenaran. Jadi ketika Tuhan menghakimi gerejanya, menghakimi dunia kekristenan, itu maksudnya positif, ya. Pertama, supaya semua orang Kristen ini kenal kebenaran. Yang terkena itu nanti di Matius 7 itu, saya yakin orang-orang terkenal itu, orang dia bernubuat demi nama Tuhan, mungkin mujizat demi nama Tuhan, tapi dia ditolak di hari penghakiman di pengadilan Kristus itu. Jangan heran, ya, kalau banyak pendeta masuk neraka nantinya, ya, sementara didisiplin di situ. Jangan kaget, ya. Kemudian kesimpulan pertama itu, ya, penghakiman mulai dari penghakiman itu disiplin, bisa positifnya mengenal kebenaran, tapi juga ada apa yang ditabur orang yang tuanya. Yang kedua, kesimpulan kita, bahwa dalam kingdom ada lalang, ada gandum, ada orang jahat, ada juga orang baik di situ. Semuanya akan terungkap nanti, karena Yesus bilang di Matius 7 kan, pada waktu itu aku akan terserang. Tapi puji Tuhan lah, kalau saudara dan saya termasuk kita orang yang mendapat kasih karunia untuk dipanggil, dipilih, dan setia. Haleluya, amin.